bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di doa kekuatan channel dalam doa dan permenungan kita hari ini, Rabu 12 Januari 2022, Minggu Biasa pertama. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai 39. Renungan dipersiapkan oleh Suster Maria Benita PR dari komunitas PR Pademangan, Jakarta, dan dibawakan oleh saya, Suster Maria Alfonsin PR dari Malang, Jawa Timur. Doa dipimpin oleh Suster Maria Aurelia PR dari Malang, Jawa Timur, dengan tema disembuhkan untuk melayani. Sesaat lagi kita akan memulai doa dan perlindungan yang diawali dengan menyanyikan lagu Roh Kudus. Mari kita mempersiapkan diri kita. Roh Allah, bangkitkan kami dengan sabda dan hidup-Mu. Roh Allah, bangkitkan kami dengan sabda dan hidup-Mu. Dikau roh bagi dunia, bangkitkanlah penghibur hati yang hampa, bangkitkanlah dari kegelapan hati, bangkitkanlah di dalam cemas dan risau, bangkitkanlah Dikau cahaya dan terang, bangkitkanlah, heningkan budi yang kelam, bangkitkanlah, cinta-Mu mengikat kami, bangkitkanlah, bukalah pintu di hati, bangkitkanlah, jangan Kau tinggalkan kami, bangkitkanlah, hingga lengan sunyi sepi, bangkitkanlah, Dikau api yang berkobar, bangkitkanlah, doronglah hati yang gentar, bangkitkanlah, Roh Allah, bangkitkan kami dengan sabda dan hidup-Mu. Roh Allah, bangkitkan kami dengan sabda dan hidup-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, Dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Roh Kudus Allah, datanglah, terangilah hati dan budi kami, agar mampu memiliki kekaguman rohani kepada Yesus Sang Putra Ilahi, Sabda Bapa yang hidup. Semoga melalui pewartaan sabda yang kami dengarkan dan kami renungkan setiap hari, iman kami semakin teguh, dan semoga kami mendapatkan kesembuhan rohani dan jasmani, agar kami semakin mengenal kehendak Allah dan rela melayani karya keselamatan Bapa di dunia ini melalui tugas kami masing-masing. Amin. Sapaan Tuhan hari ini diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai 39. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain.
Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Disembuhkan untuk melayani. Siapapun ketika mengalami kesembuhan dari sakit yang diderita, pasti ada rasa syukur karena ia telah bebas dari sakit yang ia derita. Apalagi sakit yang ia alami sudah mengikatnya sekian lama. Ungkapan syukur akan ia lakukan dalam bentuk apa saja, bahkan ia dapat melakukan apa saja sebagai bentuk rasa syukur. Markus dalam bacaan Injil hari ini mengisahkan bahwa setelah pertemuan suci di rumah ibadat, Yesus bersama-sama dengan keempat muridnya pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ketika Yesus tiba, para murid memberitahu mengenai kondisi ibu mertua Simon yang sedang terbaring karena sakit demam. Suasana hati orang-orang yang datang berkunjung tentu kurang begitu gembira karena diwarnai suasana demam yang diderita oleh ibu mertua Simon. Yesus selalu menghampiri tempat pembaringan ibu mertua Simon itu sambil memegang tangannya. Ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demam. Setelah sembuh, ibu mertua Simon melayani para tamu. Kehadiran Yesus di rumah Simon tidak hanya membuat ibu mertua Simon sembuh dari sakit demam, tetapi mengubah suasana rumah yang sebelumnya mendung menjadi cerah, ceria, dan penuh sukacita. Para sahabat yang terkasih, para penduduk Kapernaum yang tahu tempat Yesus berada, datang membawa orang-orang sakit dan kerasukan setan di depan pintu rumah Simon. Yesus mendekati para penderita sakit. Ia menyembuhkan mereka dan melenyapkan setan-setan. Betapa gembiranya orang-orang yang disembuhkan dan dibebaskan oleh Yesus. Hidup mereka yang sebelumnya suram karena dikuasai oleh penyakit dan kuasa kejahatan, kini menjadi cerah ceria. Tindakan Yesus mengubah keadaan manusia. Orang-orang yang disembuhkan dan dibebaskan dari kuasa setan, serta orang-orang lain yang menyaksikan tindakan Yesus, mulai bercerita tentang peristiwa tersebut. Yesus tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketika para pengikutnya masih tidur nyenyak,
Pagi-pagi benar, Yesus bangun dan pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Yesus tentu merenungkan peristiwa semalam itu secara mendalam di hadapan Bapa-Nya dalam doa. Ia ingin tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dalam doa, Yesus mencari kepastian tentang tujuan kedatangan. Yesus datang untuk melaksanakan kehendak Bapa-Nya, bukan kehendak manusia. Maka ketika Simon dan kawan-kawannya datang kepadanya dan memberitahukan kepadanya bahwa banyak orang mencari Dia, Yesus tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh kehendak orang-orang yang membutuhkannya. Yesus tahu bahwa Ia harus pergi dari orang-orang yang sudah mengenalnya dan pergi untuk mencari orang-orang yang belum mengenal kabar baik yang diberitakannya. Ia mengajak para pengikutnya, "Mari kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Para sahabat yang terkasih, ada beberapa poin penting yang dapat kita peroleh dari cerita Injil hari ini. Pertama, kehadiran Yesus dalam hidup kita mengubah situasi hidup yang suram dan mendung karena berbagai alasan menjadi cerah ceria. Yang dituntut dari kita adalah membiarkan diri didatangi oleh Yesus. Setiap orang yang menerima Yesus akan menikmati kabar baik yang diwartakannya dan mengalami tindakan kasih-Nya. Sebagai pengikut Yesus, kita mesti memberitahu kondisi hidup sesama kita kepada Yesus melalui doa agar dapat diubah oleh Yesus. Tidak hanya itu, tetapi kita juga harus membawa sesama yang menderita dan terganggu hidupnya kepada Yesus, agar mereka pun disembuhkan dan dibebaskan oleh Yesus dari berbagai ikatan yang menyengsarakan mereka. Kedua, relasi dengan Allah dalam doa menjadi kekuatan utama yang memampukan kita untuk membedakan mana kehendak Allah dan mana keinginan manusia. Relasi dengan Allah akan mendatangkan kebijaksanaan yang membuat kita mampu untuk memilih kehendak Allah meski terasa sulit dan berisiko. 3. Mewartakan kabar baik dan menjadi saksi tindakan kasih Yesus merupakan misi utama setiap orang Kristiani. Sebagaimana orang-orang yang disembuhkan dan dibebaskan dari roh jahat akhirnya menjadi pewarta dan saksi Yesus Kristus, kita pun disembuhkan dan dibebaskan dari kuasa kejahatan untuk menjadi pewarta Injil dan saksi Yesus Kristus. Keempat, kita disembuhkan untuk melayani. Kesembuhan, perubahan suasana hidup, pembebasan dari berbagai kekuatan jahat tidak hanya bersifat personal, melainkan juga bersifat sosial. Sebagaimana ibu mertua Simon yang langsung melayani tamu setelah disembuhkan oleh Yesus, demikian pula penyembuhan, pembebasan, dan perubahan yang kita alami dimaksudkan agar kita menjadi pelayan bagi sesama. Semoga kita senantiasa menyadari bahwa kita pun disembuhkan untuk melayani Tuhan dalam sesama. Tuhan memberkati kita. Marilah kita menyampaikan permohonan kita. Ya Tuhan, bantulah kami untuk mengenal siapa Engkau dalam diri sesama kami yang kecil, lemah, miskin, dan tertindas, agar sukacita yang kami alami dapat dinikmati juga oleh mereka ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan,
Sadarkanlah saudara-saudari kami yang masih jauh daripadamu. Dekatkan mereka dalam pangkuan kasih-Mu, agar mereka boleh mengalami pertobatan dan kembali kepadamu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, bimbinglah dan tuntunlah saudara-saudari kami yang sedang sakit. Jamahlah mereka dan berilah mereka kesembuhan pada waktunya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doa dan pengharapan pribadi dan keluarga kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo-Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, sudah berdoa bersama kami hari ini. Jumpa lagi dengan kami di doa dan perlindungan kita hari berikutnya. Mohon dukung channel kami dengan subscribe, like, komen, share, dan jangan lupa tekan tanda lonceng notifikasinya. Terima kasih.